Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sesuai dengan lagu yang Ibu putar nih, selamat pagi ya untuk kita semua. Gimana nih kabarnya teman-teman? Baik, sehat? Alhamdulillah. Semoga semua teman-teman yang sedang belajar pada hari ini sehat ya. Amin. Nah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa nih. Membaca berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Alhamdulillah, kita udah berdoa nih. Nah, selanjutnya kita akan belajar sosiologi dengan materi individu, keluarga, dan hubungan sosial. Udah siap? Kalau udah siap, kita langsung buka aja yuk buku yang udah Ibu kirim di WhatsApp grupnya. Silahkan dibuka ya filenya. Yuk semangat! Selamat pagi! Nah teman-teman, udah dibuka kan bukletnya? Nah bukletnya ini namanya Beraksi. Buklet edukatif, kreatif, aktif, sosiologi. Oke teman-teman, kita langsung mulai aja ya. Boleh di scroll. Boleh di next halamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, di halaman berikutnya itu ada pembahasan tentang materinya itu akan bahas apa ya. Nah, pembahasan pada hari ini yaitu individu, keluarga, dan hubungan sosial. Langsung di next lagi halamannya. Di sini ada selamat datang. Nah, terus tulisannya buku ini milik siapa ya? Nah, boleh banget buat teman-teman dinamain dulu nih, bukunya milik siapa ya? Nah, teman-teman, setelah kita isi bukunya ini milik siapa, kita boleh next halamannya. Di situ ada link absensi nih teman-teman. Kalian bisa isi absen kalian dulu. Di situ kalian tinggal copy paste linknya di Google Chrome, ataupun kalian juga bisa langsung scan itu barcode-nya, nanti langsung keluar deh absensinya, diisi ya. Oh iya, ngomong-ngomong, di bukletnya itu kan ada barcode dari Spotify ya. Nah, Ibu setel nih lagunya. Lagunya itu sesuai banget buat teman-teman semua biar semangat nih. Jadi semuanya harus jadi terhebat. Sambil kita dengerin ya, sambil isi link absensinya. Oke, ngomong-ngomong tentang link absensi nih, kita sembari nunggu, nanti di halaman berikutnya kalian itu bisa isi bagaimana ya mood kalian hari ini, kabar diri kalian gimana ya, senangkah, atau sedih, atau bete, dan lain sebagainya. Kalian bisa isi nih. Oke, yang udah langsung isi mood kalian hari ini ya. Dan jangan lupa di halaman itu juga kalian diingetin nih, hari ini apakah kalian udah beribadah, apakah kalian sudah minum air putih kah, sudah sarapan kah, dan lain sebagainya. Boleh di checklist nih kalau udah. Oke? Untuk teman-teman nih yang udah isi buku ini milik siapa, terus link absensinya sudah diisi, lalu selanjutnya juga mood kalian udah diisi, udah di checklist juga apa yang kalian sudah lakuin hari ini, kalian boleh langsung ke halaman berikutnya nih. Yuk kita mulai bareng-bareng. Udah ya semuanya, nanti boleh dilanjut nanti ya, yang belum selesai nulisnya, nulis bagian mood dan absensinya nanti boleh dilanjut ya. Nah, kita lihat nih teman-teman halamannya, lihat ya. Nah, di sini ada kotak bertuliskan individu dan kotak bertulisan keluarga, sesuai dengan perintah Ibu pada minggu kemarin. Minggu kemarin Ibu meminta untuk kalian membawa foto diri kalian sendiri dan foto bersama keluarga kalian. Nah, di sini kita lihat perintahnya dulu ya. Tempelkan foto di bawah ini dan berikan deskripsi singkat tentang mereka. Jadi di sini Ibu mau kalian menempelkan nih foto kalian di kotaknya dan foto keluarga kalian juga, lalu kalian kreasikan sekreatif kalian, lalu kalian deskripsikan juga nih gimana sih individu seperti apa ya, terus keluarga juga seperti apa ya, dan bagaimana ya. Boleh banget, silahkan ya diisi dulu. Setelah diisi, kita masuk ke materi berikutnya nih teman-teman. Untuk yang belum selesai, mungkin nanti boleh ditambah-tambahin lagi ya. Kita masuk ke pembahasan dulu nih teman-teman. Yang pertama itu Ibu mau menjelaskan terkait tentang interaksi sosial. Oke. Nah, dari interaksi sosial sendiri, di sini kalian bisa lihat nih di atas ini
Ibu juga tampilin slide-nya. Interaksi sosial tuh apa sih? Nah, di sini ada pengertian dari Kimball Young, di mana interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Tapi intinya untuk kesimpulan agar kalian mudah memahaminya, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok yang sifatnya dinamis atau terus bergerak, terus mengalami perubahan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke syarat-syarat dari interaksi sosial itu sendiri. Syaratnya itu yang pertama ada komunikasi, yang kedua itu ada kontak sosial. Nah, komunikasi ini dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan komunikator, ada yang disebut dengan komunikan, dan ada yang disebut dengan message. Nah, komunikator tuh siapa ya? Komunikator itu contohnya di sini adalah ibu. Ibu menyampaikan kepada kalian nih, ibu komunikator. Sedangkan komunikan itu ialah penerimanya. Berarti kalian semua di sini sebagai komunikan. Sedangkan message itu adalah pesannya. Pesannya berarti apa? Materi yang ibu sampaikan pada hari ini. Nah, selanjutnya ada kontak sosial tadi. Kontak sosial di sini dibagi menjadi 2. Ada langsung sama tidak langsung nih, primer, sekunder kayak gitu. Nah, primernya ini ialah kontak sosial yang dilaksanakan secara langsung, yaitu face to face langsungnya. Benar-benar kita berhadapan dengan orangnya, teman-teman. Sedangkan kalau sekunder di sini dibagi menjadi langsung dan tidak langsung. Sekunder ini otomatis sudah tidak langsung, tapi ada sekunder langsung dan sekunder tidak langsung. Sekunder langsung tuh yang seperti apa sih? Sekunder langsung itu seperti kita saat ini. Kita sedang misalnya lagi sedang zooman nih, teman-teman di sini, lagi sedang bertatap muka, lagi sedang ngobrol. Tapi via apa? Via Zoom, via Google Meeting, ataupun telepon WhatsApp, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau tidak langsung itu melalui perantara atau ada orang ketiganya. Misalnya, ibu mau nitip salam nih buat Anissa, ibu nitip salamnya lewat Fahri misalnya. Fahri, tolong titip salam ya untuk Anissa, tolong kerjakan tugasnya di halaman sekian. Nah, itu berarti kontak sosial tidak langsung. Seperti itu ya. Kita masuk ke tentang ciri-ciri dari interaksi sosial nih, teman-teman. Yang pertama, interaksi sosial itu ciri-cirinya pelakunya harus lebih dari 2 orang. Jadi minimal banget ada 2 orang nih atau lebih. Jadi nggak boleh sendirian ya. Terus selanjutnya adanya tujuan yang akan dicapai. Lalu ada komunikasinya nih, baik verbal maupun non-verbal. Selanjutnya ada dimensi ruang dan waktunya. Boleh kita next lagi halamannya. Di sini ada membahas terkait tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dari interaksi sosial, teman-teman. Yang pertama ada imitasi, identifikasi, motivasi, simpati, empati, dan sugesti. Kita mulai dari yang pertama, imitasi. Imitasi itu seperti apa sih? Imitasi sama identifikasi itu hampir sama. Kadang suka ketuker nih, teman-teman. Nah, imitasi itu ketika kita mengikuti tampak luar nih, sama tapi tampak luar aja. Sedangkan identifikasi itu lebih dalam lagi, ketika fisik kita ataupun sifat kepribadian kita itu benar-benar mirip. Tapi sedangkan kalau imitasi itu hanya tampak luar saja. Contohnya, misalnya kalian suka dengan dunia anime. Nah, kalian menjadi cosplay nih, pakaian atau pakai wig atau pakaian kalian tuh mirip dengan anime-anime tersebut. Sedangkan kalau identifikasi itu lebih tampak dalam lagi nih. Misalnya kalian suka dengan Barbie, kalian memiripkan diri kalian hingga operasi plastik, terus kepribadian kalian dirubah menjadi Barbie. Nah, itu disebut dengan identifikasi kayak gitu. Terus selanjutnya yang ketiga ada motivasi, teman-teman. Motivasi itu apa sih? Dorongan atau memberi dorongan nih, kayak semangat ya gitu. Terus ada simpati sama empati, dia juga hampir sama. Kapan dikatakan simpati, kapan dikatakan empati? Simpati misalnya kita ada yang jatuh nih dari motor, atau ada yang berita duka cita, kita cuma bilang turut berduka cita ya, kasihan ya orang itu jatuh, itu simpati. Tapi ketika empati itu ketika saat misalnya kita melihat ada yang jatuh, kita harus lari buru-buru nolongin. Nah, itu empati dengan tindakan. Terus atau enggak kita membantu mereka dengan sumbangan ketika ada yang meninggal dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada sugesti nih yang terakhir. Sugesti itu apa sih? Memberi pengaruh nih. Misalnya contohnya apa ya? Misalnya ada gampangnya itu iklan. Ketika ada di iklan di TV, misalnya ada sampo nih. Oh, bakal bikin rambut lebat, bakal bikin rambut hitam dan lain sebagainya. Apakah iya? Belum tentu. Tergantung ya, rambut kita cocok gak ya sama sampo itu. Tapi ketika iklan itu ada di TV, kita langsung terpengaruh nih tanpa berpikir, langsung beli, oh iya, sampo ini bikin rambut kita bagus loh. Nah, seperti itu.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari interaksi sosial nih teman-teman. Di sini aku kasih tanda plus dan ada yang aku kasih tanda min. Plus untuk asosiatif dan negatif untuk disosiatif. Kenapa ya? Karena asosiatif aku kasih tanda plus berarti akan menimbulkan dampak yang positif-positif nih, akan bagus di masyarakatnya nanti. Ketika aku kasih tanda negatif, disosiatif berarti nantinya akan menimbulkan yang negatif-negatif nih, bisa jadi perpecahan, konflik dan lain sebagainya. Nah, asosiatif isinya itu yang pertama ada akulturasi, asimilasi, akomodasi, dan kerjasama. Kita mulai dari akulturasi. Akulturasi di sini aku kasih kodenya A tambah B sama dengan AB. Apa tuh Kak maksudnya? Apa tuh Bu maksudnya gitu kan? A tambah B sama dengan AB. Budaya lama dengan budaya baru dia bersatu nih. Tetapi tidak membuat budaya lainnya atau budaya baru lagi. Tapi dia bersatu, tidak melupakan budaya yang lama dan tidak mengindahkan budaya yang baru saja. Jadi benar-benar bersatu, saling berakulturasi. Nah, terus asimilasi. Asimilasi budaya baru bertemu dengan budaya lama, A tambah B sama dengan C. Dia nggak bentuk budaya baru lainnya yang berbeda. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan akomodasi. Akomodasi itu masa damai. Nah, di sini poin-poinnya itu cukup banyak. Mungkin kita akan bahas di pertemuan berikutnya, teman-teman. Jadi, kalau akomodasi itu ya nanti isinya ada mediasi, adjudikasi, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya ada kerjasama. Kerjasama di sini dibagi menjadi 4, koalisi, kooptasi, joint venture, dan bargaining. Koalisi itu mudahnya kalian gambarinnya tentang partai politik. Ketika kalian punya tujuan yang sama, kalian ingin mencapainya dengan bersama-sama, kalian membentuk suatu koalisi hingga mencapai tujuan tersebut. Terus selanjutnya kooptasi sama joint venture, hampir mirip. Jadi sama-sama di perusahaan, tapi ketika kooptasi itu dia pemiliknya sejajar, tidak ada yang lebih tinggi. Jadi segala sesuatunya diambil dengan mufakat atau bareng-bareng sesama-sama gitu. Sedangkan kalau joint venture ada salah satu pihak yang lebih tinggi atau ada pemimpinnya. Selanjutnya disebut bargaining. Bargaining itu apa? Bargaining itu ingat aja kalian lagi di pasar, yaitu tawar-menawar. Nah, kita masuk ke poin disosiatif nih, yang tadi hasilnya itu negatif. Nah, yang pertama itu ada konflik salah satunya. Konflik apa sih? Konflik pertentangan nih, karena adanya perbedaan. Terus ada yang disebut dengan persaingan. Persaingan itu berarti kompetisi nih yang didorong oleh sportivitas. Selanjutnya ada kontravensi. Kontravensi itu apa sih? Berarti ada pertentangan nih, yang dimana disembunyikan pertentangannya. Setelah kita bahas terkait tentang interaksi sosial, hubungan sosial nih di antara masyarakatnya, kita masuk ke poin terkait tentang masyarakat. Masyarakatnya ini dibagi menjadi 2. Ada masyarakat perdesaan dan ada masyarakat perkotaan. Di sini kita bisa lihat bersama ya teman-teman nih, terkait masyarakat perdesaan. Kok Bu Guru ngasih gambarnya? Kenapa ya di sini ada nelayan, ada petani, ada keluarga, ada nenek kakek lagi joget gitu. Apa ya? Nah, di sini Ibu pengen menggambarkan ke kalian bahwasannya sebelum kalian lihat tulisannya, kalian udah sedikit kegambar sedikit terkait tentang masyarakat perdesaan. Masyarakat perdesaan tuh karakteristiknya kayak gimana ya? Yang pertama, perilakunya itu homogen. Gimana tuh maksudnya homogen? Homo berarti artinya satu. Nah, di sini ketika misalnya masyarakatnya tinggal di daerah perdesaan pegunungan, berarti mayoritas penduduknya pekerjaannya sebagai petani. Sedangkan ketika masyarakatnya tinggal di daerah pesisir pantai, otomatis mayoritas masyarakatnya itu bekerja sebagai nelayan, seperti itu kurang lebih. Dan kedua, karakteristiknya perilakunya dilandasi oleh konsep kekeluargaan dan kebersamaan. Jadi lebih ke arah kekeluargaan nih, kebersamaannya yang dijaga, sehingga di sini aku kasih gambar lebih kekeluargaan gitu kan. Ada foto keluarganya. Nah, selanjutnya yang keempat, isolasi sosial sehingga statik. Maksudnya gimana? Maksudnya di sini ialah masyarakatnya ini lebih menekankan kepada nilai-nilai luhur yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat itu berubahnya ya begitu aja, nggak berubah ke arah, belum tentu berubahnya itu ke arah depan, tapi dia lebih memperkuat nilai dan norma yang sudah berlaku lama di wilayahnya. Selanjutnya kesatuan dan keutuhan yang kultural. Tadi nilai dan norma yang ada di masyarakat tersebut, nilai-nilai tersebut ditanam kuat. Selanjutnya banyak ritual dan nilai-nilai sakral. Dan yang selanjutnya ada kolektivisme atau bersama-sama kolektif nih, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ya ke masyarakat perkotaan.
perkotaan. Nah, di sini Ibu kasih gambar ada macam-macam pekerjaan nih, profesi. Ada misalnya astronot, dokter, guru, reporter, polisi, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih Ibu kasih banyak profesi seperti ini? Nah, di sini Ibu mau gambarin ke kalian kalau masyarakat perkotaan itu heterogen, di mana profesinya ini sudah banyak banget, bermacam-macam, dan lebih ke arah spesifikasi nih. Nah, kita lanjut yuk ke karakteristiknya. Karakteristiknya yang pertama tadi, perilakunya heterogen, lebih banyak nih, lebih luas gitu. Nah, terus yang kedua, perilakunya dilandasi oleh konsep pengendalian diri dan kelembagaannya. Yang ketiga, perilaku yang berorientasi pada rasionalitas dan fungsinya. Terus yang keempat, mobilitas sosial sehingga dinamik. Nah, di sini dari poin ketiga dan keempat kita bisa lihat bahwasannya masyarakat perkotaan ini lebih memikirkan bahwasannya rasionalitas nih diutamain dan fungsinya. Ketika mereka melakukan sesuatu, mereka bakal mikirin untung ruginya, lebih mudah kata-katanya lebih penting kan nih, ini untung nggak ya, ini rugi nggak ya, dan lembaga saya mengajurkan ini nggak ya, seperti itu. Nah, selanjutnya poin kelima, keenam, dan ketujuh, yang dimana dia lebih ke bawah diversifikasi dari kulturasi. Terus yang keenam, birokrasi fungsional dan nilai-nilai sekuler dan individualisme. Jadi lebih ke arah masyarakat perkotaan ini lebih individualisme dibanding kolektivisme, yang dimana lebih masing-masing nih. Jadi lebih memikirkan ini menguntungkan gak ya, ini apakah ini rugi, apakah ini untung. Ketika hal itu untung bagi mereka, mereka akan menjalankannya. Seperti itu kurang lebihnya gambaran dari masyarakat perkotaan. Nah, teman-teman, setelah kita bahas terkait masyarakat perkotaan, masyarakat perdesaan, kita masuk ke tentang urbanisasi nih. Berkaitan banget bukan dari masyarakat desa ke masyarakat kota. Nah, urbanisasi itu apa sih? Kalau urbanisasi secara mudah itu artinya perpindahan penduduk ya, dari desa ke kota. Tapi kita bisa lihat di sini dari menurut ahlinya nih, dari J.H.D. Good, yang dimana proses pertambahan penduduk pada suatu wilayah perkotaan atau urban, ataupun proses transformasi suatu wilayah berkarakter rural menjadi urban. Itulah pengertian dari urbanisasi menurut salah satu ahlinya ya. Nah, kenapa sih atau mengapa sih orang-orang urbanisasi? Yang pertama, katanya kehidupan kota itu lebih modern gambarannya bagi mereka yang hidup di desa. Selanjutnya, sarana prasarana kota itu lebih lengkap. Selanjutnya, ada banyaknya lapangan pekerjaan di kota dan pendidikan lebih baik serta berkualitas. Masuk ke dampak positif dan dampak negatif dari urbanisasi nih teman-teman. Positifnya apa sih? Negatifnya apa sih? Nah, yang pertama positif. Positif itu memodernisasikan warga desa nih. Selanjutnya menambah pengetahuan dari warga desa itu sendiri. Selanjutnya juga menjalin kerjasama yang baik antar warga kota maupun antar warga desa itu sendiri. Dan mengimbangi masyarakat kota dengan masyarakat desa. Tapi ada dampak negatifnya juga, yaitu terbentuknya tempat-tempat pemukiman baru di pinggir kota yang rada kumuh. Selanjutnya ada meningkatkan tuna karya. Selanjutnya ada masalah perumahan yang sempit dan tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Dan ada juga lingkungan hidup tidak sehat serta menimbulkan kerawanan sosial dan kriminalitas. Alhamdulillah teman-teman, sampailah kita di akhir pertemuan pada hari ini nih teman-teman. Kalian good banget deh, selamat ya, hari ini telah selesai pembelajarannya. Kalian bisa masuk ke link di atas sini atau di bawah sini. Kalian bisa copy paste linknya atau bisa scan langsung, dan di sini kalian bisa join ke Google Classroom, yang dimana di situ ibu sudah tulis ada tugas untuk kalian. Karena minggu depan kita akan melakukan tantangan scramble, jadi untuk teman-teman mohon dipersiapkan ya. Nah, di sini ibu sudah tuliskan ketentuan-ketentuan yang harus dipersiapkan. Yang pertama, kalian bisa membentuk kelompok, yaitu 4-6 kelompok yang terdiri dari 2-3 orang. Selanjutnya, buatlah rangkuman materi terkait pembelajaran pada hari ini, lalu buatlah poin-poin dari rangkuman dan dipindahkan ke dalam PowerPoint. Dan di sini ibu juga tuliskan poin-poin yang harus diisi di PowerPoint tersebut. Yang pertama itu tentunya materi ini terkait tentang individu, keluarga, dan hubungan sosial. Poinnya itu yang pertama terkait individu tuh apa sih? Menurut kalian individu itu seperti apa ya? Bagaimana ya? Seperti yang tadi di awal pembelajaran kita setelah kerjakan bersama. Selanjutnya juga tentang keluarga, sama mungkin bisa kalian ulas lagi yang tadi kalian sudah tulis bersama. Terus selanjutnya tentang hubungan sosial itu seperti apa, atau bisa digambarin juga terkait interaksi sosial yang hari ini kita bahas. Selanjutnya kita deskripsikan tentang masyarakat perkotaan, perdesaan, dan urbanisasi, seperti itu. Nah, untuk scramble-nya sendiri mungkin gambarannya bisa dilihat di sini ya, kartunya seperti ini. Nanti minggu ke depan akan ibu jelaskan dan akan ibu pandu untuk permainan tantangan scramble ini. Jadi jangan lupa disiapin biar kita bisa main tantangan scramble bersama. Oke?
karena minggu depan kita akan melakukan tantangan scramble. Jadi untuk teman-teman mohon dipersiapkan ya. Nah, di sini Ibu sudah tuliskan ketentuan-ketentuan yang harus dipersiapkan. Yang pertama, kalian bisa membentuk kelompok yaitu 4-6 kelompok yang terdiri dari 2-3 orang. Selanjutnya, buatlah rangkuman materi terkait pembelajaran pada hari ini, lalu buatlah poin-poin dari rangkuman dan dipindahkan ke dalam PowerPoint. Dan di sini Ibu juga tuliskan poin-poin yang harus diisi di PowerPoint tersebut. Yang pertama itu tentunya materi ini terkait tentang individu, keluarga, dan hubungan sosial. Poinnya itu yang pertama terkait individu tuh apa sih? Menurut kalian individu itu seperti apa ya? Bagaimana ya? Seperti yang tadi di awal pembelajaran kita setelah kerjakan bersama. Selanjutnya juga tentang keluarga, sama mungkin bisa kalian ulas lagi yang tadi kalian sudah tulis bersama. Terus selanjutnya tentang hubungan sosial itu seperti apa, atau bisa digambarin juga terkait interaksi sosial yang hari ini kita bahas. Selanjutnya kita deskripsikan tentang masyarakat perkotaan, perdesaan, dan urbanisasi. Setelah kita udah sampai nih di ujung pembelajaran pada hari ini, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa dipersiapkan materi untuk permainan tantangan scramble minggu depan. Dari Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.